Setiap anak di dunia ini dilahirkan dengan karakteristik dan keistimewaan yang berbeda-beda, bahkan yang kembar identik sekalipun. Demikian juga dengan anak-anak didik kita di sekolah. Mereka datang dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Lalu bagaimana caranya kita sebagai pendidik mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka yang dilatar belakangi dengan karakteristik yang beragam? Yuk, simak penjelasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Aprita Porokambo SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Lora, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya berpusat pada saya sebagai guru tanpa memperhatikan kemauan, minat, atau kenyamanan siswa dalam belajar. Namun, setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terlebih dahulu saya memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik untuk menentukan minat dan gaya belajar peserta didik melalui lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasilnya, terdapat 6 anak dengan gaya belajar visual, 8 anak dengan gaya belajar auditori, dan 8 anak dengan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran saya lakukan di kelas 8A mata pelajaran bahasa Inggris materi greeting cards. Seperti biasa di awal kelas saya selalu memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa di awal pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, memberi pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian, serta melakukan kesepakatan kelas. Sesuai dengan profil belajar murid, yaitu gaya belajar, maka murid dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dengan gaya belajar visual, kelompok dengan gaya belajar auditori, dan kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Masing-masing kelompok diperlakukan sesuai dengan gaya belajar mereka untuk mempelajari materi greeting cards. Good morning. Good morning, Ma'am. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Sit down, please. Kita akan menyanyi lagu Good Morning Everybody. Cepat ya. Oke, 1, 2, 3. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Jadi semua baik hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih sudah membawa kita di dalam doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua hadir? Ibu. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa? Ada. Tepuk tangan. Baik, sebelum kita belajar hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Pernahkah kalian memberikan ucapan selamat kepada orang lain? Pernah. Ucapan apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Ucapan selamat
dapat kartu selamat? Pernah? Pernah dapat kartu ucapan? Pernah tidak? Ya, itu adalah yang akan kita belajar ya. Bagaimana kita memberikan selamat, tapi kita buat dalam bentuk kartu ucapan atau disebut greeting cards, ya. Oke. Seperti yang sudah ada di papan sana yang kalian lihat ini. Namanya apa? Greeting cards. Greeting cards. Greeting cards. Lihat seperti yang ada di papan itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, peserta didik atau kalian murid-murid mampu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan teks kartu ucapan selamat melalui kegiatan dengan mengamati slide PowerPoint. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu menentukan isi dari kartu ucapan. Yang kedua ya. Tujuan yang ketiga, kalian mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks sampai dengan kalian bisa membuat sendiri. Apa? Kita tahu dulu apa itu greeting cards, jenis-jenisnya apa saja, isinya apa saja, sampai dengan kalian nanti buat sendiri. Bisa ya? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini itu juga akan melakukan penilaian. Ada 2 penilaian ya, penilaian keterampilan dan juga pengetahuan. Jadi setelah kalian tahu apa itu greeting cards, kalian akhirnya buat juga. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran kita. Bisa dilihat ya? Nah, sebelum kita mulai, karena kalian juga sudah duduk dalam kelompok, kita harus buat sebuah kesepakatan. Kesepakatan kelas. Ya, ini kesepakatan kelas kita selama kita belajar hari ini. Tadi berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Berdoa tadi sudah ya. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban, sampai dengan yang terakhir menghargai pendapat orang lain. Dan sebentar kalau diskusi harus sama-sama mendengarkan ya, tertib, bersih, tidak boleh ada yang ribut. Itu maksud. Bisa diterima? Bisa. Kita jalankan ya. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, karena tadi mungkin kita akan belajar tentang greeting cards. Nah, itu sudah bagi kalian juga sudah duduk sesuai dengan kelompok. Di sini adalah kelompok visual, di sini kelompok auditori, dan ini kelompok kinestetik. Ya, kalian sudah duduk di sini kelompok visual, dan ini kelompok auditori, ini kelompok kinestetik. Nah, untuk mulai pembelajaran, kalian akan mulai baca dulu, pelajari dulu apa itu greeting cards. Ya, nah untuk kelompok visual, kalian bisa menggunakan buku paket dari perpustakaan. Ya, jadi bahasa Inggris. Kemudian kalian juga akan membaca artikel yang sudah ibu kirim di grup WA. Begitu juga dengan kelompok auditori. Jadi kelompok auditori untuk link yang sudah ibu kirim juga tinggal kalian baca dan juga nonton video yang ada di YouTube. Ya. Sedangkan untuk kelompok kinestetik akan langsung melihat atau mempraktekkan menggunakan contoh kartu ucapan langsung, bicara langsung. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian greeting card. Greeting card atau kartu ucapan adalah kartu yang berisikan ilustrasi untuk memberikan ucapan selamat atas ras. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian dari greeting card. Yang pertama, untuk mengucapkan selamat atas presentasi seseorang. Yang kedua, untuk mengungkapkan rasa simpati kepada seseorang. Yang ketiga, untuk memotivasi seseorang dalam meraih prestasi.
Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur of greeting card. Body, struktur body adalah quote, picture, dan expression. Penerima reach kepada siapa kartu itu ditujukan, biasanya tercantum nama penerima kartu ucapan tersebut. Coba kita simpulkan sama-sama. Apa tadi greeting card? Kartu ucapan yang berisi selamat atas peristiwa atau kejadian yang dialami seseorang. Nah, itu tentang kesimpulan kita simpulkan sama-sama hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senangnya kenapa? Sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada kalian, ya. Tugasnya membuat rangkuman tentang pelajaran hari ini. Bisa berupa bacaan, bisa tulisan, bisa gambar. Kalau ada yang mau bikin gambar, saya suka bikin video, Ibu, boleh. Kalau ada yang mau pakai pesan suara, nanti kirim di voice note, bisa, ya. Atau pakai peta konsep, bebas. Silahkan sesuai dengan gaya yang kalian mau. Nanti tugasnya dikumpulkan kepada Ibu paling lambat minggu depan. Bisa, ya? Bisa. Yang terakhir sebelum kita akhiri, untuk mengecek apakah kalian benar-benar sudah paham dengan materi kita tadi, kita akan melakukan sebuah kuis, ya. Siap untuk kuis, oke? Berdoa maka berakhir juga pelajaran kita hari ini. See you next time and goodbye. Salam, perkenalkan nama saya Jansen dari kelas 8B. Saya senang sekali belajar greeting card bersama Miss Rita karena sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu menonton video. Terima kasih Miss Rita. Struktur greeting card. Dalam membuat greeting card ada hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah struktur teks atau generic struktur. Struktur greeting card terdiri dari receiver atau penerima, body atau isi, dan sender atau pengirim. Kartu ucapan atau greeting card adalah
teks singkatan berupa pesan yang terdiri dari doa dan harapan. Greeting card biasanya dikirimkan kepada seorang yang sedang merayakan sebuah acara atau sedang mengalami suatu kejadian atau peristiwa. Greeting card memiliki tujuan untuk memberikan selamat, doa, harapan, dan juga untuk menunjukkan simpati. Tujuan dari kartu ucapan ini bergantung pada situasi penerima kartu tersebut. Seperti saat mengirimkan kartu ucapan pada teman yang sedang merayakan hari Natal, maka tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat. Demikianlah video aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi ini saya buat. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.